Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran turut memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswanya dalam program kuliah kerja nyata. KKN merupakan suatu pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pasca Pandemi COVID-19 berbasis SDGs yang diselenggarakan mulai tanggal 5 Januari hingga 15 Februari 2022. Berikut adalah perkenalan singkat dari kami mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 yang berlokasi di Kelurahan Gisigdrono, Semarang Barat. Kelurahan Gisigdrono merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Gisigdrono memiliki 21.857 orang penduduk. Rata-rata penduduk Gisigdrono memiliki pekerjaan sebagai buruh, PNS, pengusaha, dan pedagang. Kelurahan Gisigdrono terkenal sebagai kampung pelayanan, kampung bengkel pintu, dan kampung seni budaya. Di Kelurahan Gisigdrono kita bisa mempelajari dan melestarikan budaya Jawa bersama melalui kampung budaya dan seni yang ada di RW 13. Selama pandemi COVID-19, diketahui bahwa Kota Semarang merupakan kota dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berangkat hasil diskusi bersama Ketua RW 4 Kelurahan Gisigdrono, Bapak Ahmad Syafiuddin, diperoleh informasi bahwa di lingkungan Kelurahan Gisigdrono, terutama RW 4, tidak sedikit terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan tertangkap. Menindaklanjuti hal tersebut, kami kelompok mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 yang beranggotakan Erwinda, Alan, Fahmi, Fadia, Alevian, dan Billy melakukan upaya penyaluran informasi bahaya narkoba melalui poster dan diedukasi yang bertemakan Keluarga Sehat Bahagia Tanpa Narkoba. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengedukasi keluarga dan masyarakat RW 4 akan bahaya narkoba bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Berangkat dari naiknya kasus penyebaran COVID-19 di Kota Semarang, Erwinda Yulianti melakukan edukasi berupa panduan pencegahan penularan pada individu yang dikemas dalam tema edukasi taat prokes guna cegah gelombang ketiga. Edukasi tersebut disampaikan kepada warga Gisigdrono dalam pertemuan yang melibatkan perangkat kelurahan dan ketua RW. Edukasi ini diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus positif di Kelurahan Gisigdrono. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, poin 9 dan 11, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh dan membantu perkembangan inovasi, serta membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Maka Erwinda Yulianti membawa sebuah program kegiatan penyusunan peta administrasi batas RW Kelurahan Gisigdrono dan penyusunan peta persebaran tempat ibadah di Kelurahan Gisigdrono. Peta tersebut diharapkan dapat membantu memperkenalkan batas pemukiman dan tempat-tempat peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Gisigdrono. Selain itu, pihak kelurahan juga dapat mengetahui data persebaran sekaligus inventarisasi, pemetaan administrasi, dan tempat peribadatan yang ada di wilayahnya.
Vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh masyarakat. Fadia Nur Azizah melakukan edukasi berupa bagaimana apa saja gejala-gejala yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 serta cara menanganinya. Edukasi tersebut disampaikan saat warga Gisitrono ketika kegiatan vaksinasi di Aula Kelurahan Gisitrono. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga apa saja yang perlu dilakukan setelah vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan tujuan SDS, poin 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, serta banyak obat rusak atau kadaluarsa yang dibuang sembarangan. Maka dari itu, Fadia Nur Azizah memberikan edukasi terkait tata cara pembuangan obat rusak dan kadaluarsa, serta edukasi pola hidup sehat bagi anak di masa pandemi saat ini. Edukasi tersebut diharapkan mampu menjaga lingkungan sekitar dari pembuangan obat-obat yang sudah rusak maupun kadaluarsa agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan menjaga pentingnya pola hidup sehat bagi anak-anak di masa pandemi saat ini. Varian Omikron merupakan varian virus corona yang saat ini sangat mudah penyebarannya sehingga kasus corona di Semarang mulai meningkat. M. Irfan Billy Aryansyah memberikan sebuah edukasi tentang varian Omikron serta mencegah penyebarannya lebih lanjut. Edukasi tersebut dihadiri oleh Ibu PKK yang diselenggarakan di Aula Gisitrono, serta pembagian berupa poster COVID-19 kepada warga sekitar Kelurahan Gisitrono. Edukasi ini diharapkan dapat menekan angka pertambahan kasus positif di Kelurahan Gisitrono. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi perlunya juga kesadaran dari masyarakat untuk menjaga diri dari virus corona. Merujuk pada tujuan SDGs poin 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, maka M. Irfan Billy Aryansyah memberikan program edukasi tentang pembuatan antiseptik alami yang terbuat dari daun sirih dan jeruk nipis dalam bentuk video yang diunggah YouTube, serta edukasi terkait minuman sehat infus water. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjaga diri dari virus corona dan menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi booster COVID-19 diwajibkan untuk semua kalangan masyarakat. Maka M. Alifian Rifki melakukan edukasi berupa persiapan diri sebelum vaksinasi COVID-19 guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi booster tersebut. Edukasi tersebut disampaikan kepada warga Gisitrono ketika kegiatan vaksinasi di Aula Kelurahan Gisitrono. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin melakukan vaksinasi COVID-19 booster. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, poin 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan, maka M. Alifian Rifki membawa program terkait penyusunan peta persebaran penduduk di Kelurahan Gisitrono serta penyusunan pembuatan website UMKM di Kelurahan Gisitrono. Peta tersebut diharapkan dapat membantu kelurahan memperkenalkan persebaran kependudukan di Kelurahan Gisitrono serta persebaran UMKM apa saja yang terdapat di Kelurahan Gisitrono. Varian COVID-19 ini tidak bisa dianggap sepele. Banyak masyarakat sebelum sadar akan hal itu. Maka, Fahmi Baharudin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya varian baru dari COVID-19 jenis Omikron dan persiapannya untuk beraktivitas normal. Edukasi tersebut disampaikan kepada warga Gisitrono dalam pertemuan di Kelurahan Gisitrono dan membagikan sebuah poster kepada warga sekitar tentang pentingnya untuk menjaga diri dari bahaya varian baru jenis Omikron.
mengacu pada tujuan SDGs, poin 1 dan 11 tentang anti kemiskinan serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Fahmi Baharudin membawa sebuah program kegiatan pendampingan pembuatan peta persebaran warga miskin serta pendampingan pembuatan peta tata guna lahan di Kelurahan Gisiktrono. Peta tersebut diharapkan dapat berguna seperti persebaran warga miskin untuk memudahkan penyaluran bansos serta dapat berguna untuk rancangan pembangunan Kelurahan Gisiktrono untuk kedepannya. Kota Semarang, kasus COVID-19 mulai naik kembali dengan adanya COVID-19 yang bermutasi sehingga menimbulkan varian-varian baru seperti Omikron. Maka dari itu, Alian Muharilman memberikan edukasi bahaya COVID-19 serta pentingnya menggunakan hand sanitizer setelah bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Edukasi tersebut disampaikan kepada perangkat desa dalam pertemuan di Kelurahan Gisiktrono. Edukasi ini diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus COVID-19 di Kelurahan Gisiktrono yang hari ini semakin meningkat. Berdasarkan pada SDGs poin 8 dan 17, yaitu mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Maka Alan Muharilman membawa sebuah program kegiatan edukasi pentingnya perlindungan merek bagi pelaku UMKM serta edukasi pemasaran produk melalui e-commerce untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat. Edukasi tersebut bisa membantu masyarakat pelaku UMKM teredukasi dan paham pentingnya melindungi merek dagangannya serta memasarkan produknya melalui e-commerce untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kami dari Kelurahan Gisiktrono, Kecamatan Semarang Barat, kami sangat beruntung dan juga sangat berterima kasih kepada teman-teman KKN dari Undip Semarang yang mana selama 40 hari itu teman-teman dalam ber-KKN di wilayah Kelurahan Gisiktrono ini sangat membantu sekali, terjun lapangan, dan hasilnya kami sangat terima kasih dan memuaskan karena di situ kami mendapatkan info melalui peta digital dan juga peta fisik, yang mana peta digital itu di situ banyak informasi yang dapat kami dapatkan secara otomatis, baik itu UMKM-nya, baik itu persebaran penduduknya dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan kondisi sosial yang ada di wilayah kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN Undip yang sudah mendharma baktikan di wilayah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.